Bab 156, Melahap Api Lava. Berita tentang Lin Ming yang melumpuhkan Zhang Guanyu dengan cepat menyebar ke seluruh Sky Fortune City. Sebelumnya, Zhang Guanyu adalah seorang seniman bela diri yang bakatnya hanya kalah dengan Qin Xingxuan di seluruh kerajaan Sky Fortune. Dia hanyalah anak kesayangan surga. Sekarang, hanya dalam satu malam, dia telah benar-benar terbuang sia-sia. Ini adalah hal yang mencengangkan. Terlebih lagi, ketika Lin Ming melumpuhkan Zhang Guanyu, itu terjadi di hadapan Ouyang Dihua. Ouyang Dihua, yang budidayanya sudah berada pada periode kondensasi denyut nadi secara pribadi telah pindah, tapi dia masih belum mampu menghentikan Lin Ming. Setelah itu, ketika Lin Ming menghadapi Ouyang Dihua, dia bahkan tidak dipaksa mundur sedikit pun oleh auranya yang menindas. Jika bukan karena kedatangan 7 master rumah bela diri yang mendalam, malam itu tidak akan ada habisnya. Rangkaian peristiwa ini menyebabkan citra publik Lin Ming tiba-tiba menjadi tegas dan kejam. Hanya dalam waktu 2,5 bulan, dia telah mengalahkan Zhang Guanyu. Tidak ada lagi keraguan bahwa Lin Ming akan melampaui Ling Sen dan Taku di masa depan. Dia baru berusia 15 tahun, pencapaiannya di masa depan hanya bisa dibayangkan. Jika orang yang begitu galak juga sangat kejam. Memikirkan hal ini, semua orang mau tidak mau menumbuhkan pemikiran di benak mereka. Mereka benar-benar tidak bisa memprovokasi Lin Ming. 7 rumah bela diri yang mendalam, Gunung Sky Ridge. Gunung berapi ini terletak 700 mil sebelah barat Gunung Zhou. Ini adalah kelompok gunung berapi paling aktif di Sky Fortune Kingdom. Jika seseorang berjalan di sekitar kawah, gas belerang yang kental akan membuat hidung mereka tersedak. Batuan panas di bawah kaki ini dapat digunakan untuk menggoreng telur, dan di sungai lava yang mengalir, orang dapat melihat gelembung magma berwarna merah tua dengan bongkahan besi cair mengambang di dalamnya. Sekalipun tanahnya tidak tampak bermasalah, seseorang tidak bisa terburu-buru menginjaknya. Karena tanah bisa jadi merupakan cangkang magma yang mendingin, jika ada kaki yang menginjaknya, lapisan magma yang sudah mendingin itu bisa hancur, dan lava akan dimuntahkan dan langsung melahap siapapun yang berdiri di sana. Ini adalah susunan api dari 7 susunan pembunuhan utama 7 rumah bela diri yang mendalam, Gua Lava. Begitu Lin Ming tiba melalui rangkaian transmisi 7 rumah bela diri yang mendalam, dia segera merasakan gelombang panas terik menerjang dirinya. Batuan di bawahnya berwarna merah seperti kristal garnet, orang normal tidak akan mampu menginjakkan kaki satupun. Gua lava yang bagus. Lin Ming sangat memuji. Gua lava dan air terjun kolam es persis seperti namanya, yang satu sangat panas, yang lainnya sangat dingin. Keduanya memiliki fungsi serupa, namun sedikit berbeda. Air terjun Ichipon fokus pada tempering tubuh. Seorang seniman bela diri akan melawan hawa dingin, dan esensi sejati akan menembus hingga ke setiap inci kulit, daging, dan darah. Tapi gua lava melunakkan esensi sejati. Karena sejumlah alasan, ketika seorang seniman bela diri mengembangkan seni bela diri, esensi sejati mereka selalu mengandung kotoran, dan tidak murni. Fungsi gua lava adalah untuk memaksa seorang seniman bela diri menggunakan esensi sejatinya untuk menahan panas terik, dan panas yang membakar akan menghilangkan kotoran di dalam esensi sejati. Apa yang dikembangkan Lin Ming adalah, meridian tempur kebajikan caotik, esensi sejati dalam dirinya sudah kental dan sangat murni, jadi dia tidak perlu memasuki gua lava. Namun, Lin Ming telah memakan pil sumsum naga emas merah dan pil merah ular emas. Kedua pil ini secara langsung meningkatkan budidayanya dan bahkan semakin meningkatkan laju budidayanya untuk suatu periode. Tapi mereka masih meninggalkan beberapa kotoran dan racun pil dalam esensi sejati Lin Ming. Melalui budidaya hari-hari terakhir ini, Lin Ming terus-menerus memurnikan kotoran ini dari tubuhnya, tetapi selalu ada beberapa yang tertinggal dan tidak sepenuhnya dihilangkan. Sekarang Lin Ming perlu mengambil darah Lingzi yang berusia 500 tahun, dia harus memastikan bahwa esensi sejati dalam tubuhnya semurni mungkin. Kalau tidak, kotoran akan menumpuk dan akan semakin sulit untuk menghilangkannya. Murid junior, Saudara Lin, kamu datang. Kata saudara magang senior Diaken yang bertanggung jawab atas gua lava sambil tertawa. Menjaga gua lava adalah sebuah tugas. Meski tidak takut dengan gelombang panas terik, bukan berarti mereka suka berada di dalam kapal uap sepanjang hari. Tingkat kesulitan ke-11, 2 jam. Terima kasih, kakak magang senior. Karena ini adalah pertama kalinya Lin Ming datang ke gua lava, dia berencana memilih tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuannya sendiri. Adapun tingkat kesulitan ke-12, itu adalah pengaturan yang bahkan Ling Sen tidak bisa bertahan, jadi dia belum tertarik untuk mencobanya. Oke. Diakon tidak percaya bahwa Lin Ming akan mengalami kesulitan di tingkat kesulitan ke-11. Dalam 7 susunan pembunuhan utama, formasi susunan biasanya ditempatkan di sana untuk meningkatkan kekuatan alam di dalamnya. Misalnya saja susunan-susunan pada air terjun kolam es akan menyebabkan kekuatan air terjun menjadi lebih kuat dan kolam es menjadi lebih dingin. Terowongan angin kekerasan akan memiliki angin yang lebih kencang dan berbagai macam pusaran dan tornado yang bergejolak. Namun gua lava adalah pengecualian untuk hal ini. Peran utama formasi susunan sebenarnya adalah untuk melemahkan kekuatan alam, sehingga suhu lava akan turun. Suhu lava biasa setidaknya 10 kali lebih panas daripada air mendidih, dan lava gunung Sky Ridge bahkan lebih panas dari itu. Karena Sky Ridge Mountain juga memproduksi Dark Steel, lavanya telah bercampur dengan biji Dark Steel. Suhunya lebih tinggi, itu sekitar 20 kali lebih panas dari air mendidih. Belum lagi seorang seniman bela diri transformasi tubuh belaka,
Tetapi bahkan jika seorang seniman bela diri alam Haltian ikut serta, tulang mereka akan digoreng hingga garing. Lin Ming telah memilih tingkat kesulitan ke-11, suhu lahar itu 8 kali lebih panas dari air mendidih. Namun, suhu ini sudah dapat melelehkan banyak logam berbeda. Saat ia tiba di dalam gua lava pada tingkat kesulitan ke-11, Lin Ming menanggalkan semua pakaiannya. Jika dia masuk ke kolam lava dengan mengenakan pakaian, semuanya akan langsung terbakar menjadi abu. Tentu saja, dia harus telanjang untuk ini. Tanpa alas kaki, dia berjalan di atas bebatuan panas terik menuju kolam lahar. Lava merah panas itu seperti besi cair yang mendidih, dan terpantul di wajah Lin Ming, memberinya penampilan seperti tomat. Kadang-kadang gelembung besar muncul dari lava, pecah, dan menyemburkan gas panas dan beracun serta mengeluarkan suara yang tumpul. Untuk terjun ke kolam lahar ini diperlukan keberanian yang besar dan hati yang teguh. Seorang seniman bela diri yang pikirannya tidak ulet bahkan tidak akan berani berkultivasi di dalam gua lava. Lin Ming memutar esensi sejatinya hingga batasnya, mengambil napas dalam-dalam, dan melompat ke kolam lava. Guyuran, kaki Lin Ming baru saja jatuh ke lava. Namun, tubuhnya tenggelam dengan sangat lambat. Lava tersebut memiliki tekstur yang sangat kental. Jika seorang seniman bela diri cukup cepat, mereka mungkin bisa berlari di atas lahar. Sangat panas. Lin Ming merasa seolah-olah kakinya telah melangkah ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Meskipun dia dilindungi oleh esensi sejatinya, rasa sakit yang membakar itu seperti pisau yang menyala-nyala menusuknya, hampir tak tertahankan. Daya tahan lava mulai menurun. Mengambil napas dalam-dalam, seluruh tubuh Lin Ming segera terjun ke kolam lava yang berapi-api. Di dunia lava, cahaya merah panas yang menyala-nyala ada di mana-mana, visibilitasnya nol. Lin Ming bahkan tidak bisa melihat tangannya. Dia memutar esensi sejatinya untuk mengembun menjadi semacam pakaian esensi sejati yang menutupi tubuhnya. Meski begitu, Lin Ming masih bisa merasakan sakit seperti jarum mendesis saat aliran panas mengalir melalui pakaian esensi sejatinya. Di air terjun kolam es, ketika seorang seniman bela diri bersentuhan secara fisik dengan air sedingin es, mereka dapat mengarahkan energi beku untuk memasuki tubuh mereka dan melemahkan organ, darah, dan kulit mereka. Namun di gua lava, betapapun ganasnya seorang seniman bela diri, mereka tidak cukup bodoh untuk membiarkan tubuhnya langsung menyentuh lahar panas. Di dalam lahar juga terdapat panas beracun. Jika seseorang menghirup beberapa suap asap ini, kemungkinan besar dia akan langsung mati. Oleh karena itu seseorang harus membentuk pakaian esensi sejati dan mengisolasi diri dari lahar. Kemudian, dengan cermat, mereka perlahan-lahan memasukkan api lava ke dalam tubuh mereka, dan membakar kotoran yang terkandung di dalam esensi sejati mereka. Ini adalah metode budidaya yang sangat berbahaya. Jika seseorang tidak memiliki tingkat kultivasi yang memadai dan melompat ke dalamnya, mereka dapat dengan mudah membakar meridiannya dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Bahkan jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi, mudah untuk meninggalkan luka tersembunyi setelah penggunaan jangka panjang untuk memadamkan esensi sejati dengan api. Karena alasan-alasan ini, dari 7 susunan pembunuhan besar, gua lava adalah yang paling sepi. Seseorang bahkan tidak perlu membuat janji, mereka tinggal datang dan menunggu sebentar untuk mendapat posisi. Cici. Lin Ming bahkan bisa mendengar suara esensi sejati terbakar melawan lava panas yang menyala. Tapi Lin Ming sedang terburu-buru memasukkan api lava ke dalam tubuhnya. Dia menutup matanya dalam meditasi, dan menyesuaikan kondisi mentalnya selama setengah dupa. Dia membiarkan pikirannya benar-benar rileks, dan memasuki keadaan sangat halus sebelum dia mulai dengan hati-hati memasukkan api lava ke dalam tubuhnya. Begitu api kecil memasuki tubuh Lin Ming, itu seperti naga banjir api merah ganas yang mencoba bergegas ke kiri dan ke kanan. Namun, esensi sejati Lin Ming sangat tebal, dan dimanapun ia bergegas, ia tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun. Lin Ming dengan cepat menundukkan gumpalan api lava, dan dengan patuh beredar melalui meridian di tubuhnya, membakar kotoran. Api lava tidak hanya membakar kotoran, tetapi juga membakar esensi sejati yang murni. Namun, esensi sejati dapat beregenerasi dengan cepat, dan kotoran yang terkumpul tidak dapat beregenerasi. Lin Ming memperkenalkan gumpalan demi gumpalan api lava ke dalam tubuhnya. Secara bertahap, ada puluhan gumpalan api di dalam tubuh Lin Ming. Nyala api kecil tidak berarti banyak. Namun, ada begitu banyak gumpalan api yang mengalir deras, meskipun esensi sejati Lin Ming begitu kental dan murni, dia masih merasa sulit untuk dikendalikan. Wajahnya sangat merah, dan urat biru di dahinya menonjol karena tekanan kuat yang dia rasakan. Dia terus-menerus mengeluarkan butiran-butiran keringat dalam jumlah besar, tetapi begitu butiran-butiran ini bertemu dengan panas yang mendesis, butiran-butiran itu segera menguap bahkan sebelum sempat jatuh. Karena atrofi pakaian esensi sejati, rambut Lin Ming telah hangus karena panas, itu pecah karena sentuhan ringan. Lin Ming menarik batu esensi sejati dari cincin spasialnya dan meletakkannya di tangannya. Dia mulai menyerap esensi sejati dari batu esensi sejati saat dia mengertakkan gigi dan dengan paksa memutar formula kekacauan primal sejati. Dalam keadaan sulit seperti itu, kotoran di tubuh Lin Ming mulai mencair dengan kecepatan yang sangat lambat. Berkali-kali, pengotor terus berkurang, dan batu esensi sejati habis satu demi satu. Dalam setengah jam dia telah menggunakan batu esensi sejati yang murni. Metode membakar uang secara berlebihan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh junior dari keluarga bangsawan besar.
Sebuah batu esensi murni sejati berharga 1000 tael emas, itu bisa dianggap setengah harta karun. Api lava di tubuhnya mulai membesar. Unit kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Lin Ming mulai bernapas pada frekuensi yang sama, menekan gumpalan api yang gelisah. Namun meski begitu, Lin Ming merasa semakin sulit untuk bertahan. Pada titik ini, Lin Ming sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan kolam lava untuk sementara waktu. Kalau tidak, jika dia diam lebih lama lagi, mungkin saja dia akan merusak meridiannya, atau bahkan terbakar sampai mati. Tetapi jika dia meninggalkan kolam lava di tengah jalan, jumlah kotoran yang akan terbakar akan berkurang banyak. Lin Ming berjuang dengan keraguannya, ketika pada saat ini, gumpalan lava api meledak ke aorta dekat jantung Lin Ming. Ini buruk. Lin Ming terkejut. Jantung adalah pusat darah. Jika rusak, ia akan menderita cedera yang mengancam nyawa. Dia mulai menggerakkan esensi sejati untuk menghentikan nyala api tapi itu sudah terlambat. Api lava yang dahsyat menerobos ventrikel dan bergegas, seolah-olah mencoba membuat lubang di hati Lin Ming. Tapi pada saat ini, benih dewa sesat yang tertidur di hati Lin Ming tiba-tiba meledak. Gelombang esensi sejati yang sangat ganas dan brutal langsung mengelilingi gumpalan api lava itu. Dengan suara kepulan ringan, gumpalan api lava itu telah langsung dimakan oleh benih dewa sesat. Pikiran Lin Ming kosong sejenak. Benih dewa sesat sebenarnya bisa melahap api lahar. Lin Ming menyelidiki dengan kekuatan jiwanya, dan sangat terkejut menemukan bahwa api lava telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam benih dewa sesat, dan telah menjadi bagian dari benih dewa sesat. Bab 157, Esensi Api. Mungkinkah ini? Lin Ming mencoba untuk memasukkan gumpalan api lava lain ke dalam hatinya, dan secara kebetulan, hasilnya adalah gumpalan api lava kedua juga dimakan oleh benih dewa sesat. Kali ini, Lin Ming memiliki pemahaman yang samar-samar tentang prinsip tersebut. Fungsi benih dewa sesat adalah untuk mengumpulkan energi, dan untuk menekan esensi sejati. Api lava juga merupakan salah satu jenis energi, sehingga langsung dimakan oleh benih dewa sesat. Lin Ming dengan hati-hati menyelidiki dengan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa setelah menelan dua gumpalan api lava, benih dewa sesat sepertinya bernapas. Nafas ini sangat lemah, hampir tidak terlihat, tapi sepertinya, karena nafas ini, benih dewa sesat telah tumbuh sedikit. Dengan ini, Lin Ming sangat terkejut. Dia tidak berpikir bahwa dia secara tidak sengaja akan menemukan cara untuk mengolah benih dewa sesat. Namun, jika pertumbuhan ini dipertahankan, perubahan apa yang akan terjadi? Pertanyaan ini menyebabkan Lin Ming merasa agak khawatir. Menurut kenangan dari Tetua Perkasa, dia telah menemukan manual keterampilan, kekuatan dewa sesat, di dalam reruntuhan kuno yang telah lama hilang di alam para dewa. Ada kemungkinan besar bahwa keterampilan rahasia ini adalah sisa-sisa terakhir yang ditinggalkan oleh dewa jahat. Ketika Tetua Perkasa menemukan kekuatan dewa sesat, kekuatan itu telah disegel selama puluhan ribu tahun. Setelah Tetua Perkasa mendapatkan teknik mistik ini, dia dengan cermat menyembunyikannya, dan bahkan tidak mengungkapkan sedikit pun rahasia ini. Kekuatan dewa sesat benar-benar unik dalam keseluruhan alam para dewa, hanya sesepuh perkasa itu yang mengetahuinya. Itulah sebabnya Tetua Perkasa itu percaya bahwa kekuatan dewa sesat adalah yang paling berharga di antara semua keterampilan misterius dan mistis dalam alam para dewa. Bahkan, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, pun kurang berharga. Namun, Tetua Perkasa itu hanya mengembangkan kekuatan dewa sesat, ke lapisan ketiga, dan kemudian dia mengikuti Tian Mingzi ke tanah suci bulu hijau untuk mencuri kubus ajaib kristal ilahi. Pada akhirnya, bukan saja dia tidak berhasil mendapatkan kubus ajaib, tapi dia juga kehilangan nyawanya dalam prosesnya, dan jiwanya dipelintir dan dipecah menjadi beberapa bagian, lalu disegel ke dalam kubus ajaib. Sejak Tetua Perkasa itu menemukan kekuatan dewa sesat, hingga kematiannya, itu baru terjadi sekitar belasan tahun. Pada tahun-tahun itu, Tetua Perkasa itu telah mengembangkan kekuatan dewa sesat sebagai semacam keterampilan rahasia tambahan. Dia belum memahami misteri besar benih dewa sesat. Dia tidak tahu bahwa benih dewa sesat bisa melakukan sesuatu seperti menelan api lava, dan itu juga bukan sesuatu yang pernah terpikirkan olehnya. Jika bukan karena keberuntungan, mustahil bahkan Lin Ming membayangkan bahwa benih dewa sesat memiliki fungsi misterius seperti ini. Benih dewa sesat terus-menerus melahap api lava. Pada awalnya, Lin Ming hanya memasukkan sejumlah kecil api lava ke dalam hatinya, dan kemudian dia mulai mengirimkan sejumlah besar. Benih dewa sesat tidak menolak apapun, ia menyambut api yang membara dengan tangan terbuka. Api lava itu menindas dan kejam, namun benih dewa sesat bahkan lebih mendominasi. Betapapun kerasnya lava api berusaha melawan, ia tidak bisa lepas dari belenggu esensi sebenarnya dari benih dewa sesat. Benih dewa sesat menyatu dengan api lava selama 5 hingga 6 jam. Lin Ming tidak tahu berapa banyak api lava yang telah dimakan, tapi dia memiliki perasaan samar bahwa suhu magma di sekitarnya telah turun. Saat benih dewa sesat menelan api lava, ia mulai tumbuh perlahan. Awalnya hanya sebesar sebutir beras, namun kini menjadi sebesar kacang hijau. Perlahan-lahan, gumpalan api merah tua mulai melayang di sekitar benih dewa sesat. Benih dewa sesat bermandikan api, dan diliputi oleh cahaya merah delima. Percikan kecil muncul dari sisi benih dewa sesat, dan mulai berputar mengelilinginya. Jika Lin Ming tidak melihat dengan cermat, itu hanya akan luput dari perhatian. Ini adalah esensi api. Lin Ming terkejut. Api dunia mempunyai jiwa. Selama api ini bisa bertahan lama di tempat terpencil, tidak menutup kemungkinan akan melahirkan flame essence.
Misalnya, di lubang terdalam kolam magma bawah tanah, Flame Essence bisa lahir. Atau, di lokasi di mana Yin dan Yang berpotongan, Frostfire Essence bisa lahir. Perbedaan antara api biasa dan Flame Essence adalah api normal harus memiliki bahan untuk terbakar, atau api itu akan padam. Namun, Flame Essence bersifat abadi. Bahkan bisa digunakan sebagai kayu bakar untuk menciptakan badai api yang bisa membakar hutan. Tidak peduli berapa banyak api yang diciptakan, Flame Essence tidak akan melemah. Inilah sebabnya mengapa beberapa alkemis dan pemurni akan melakukan perjalanan keliling dunia ke ruang bawah tanah yang paling terpencil, buas, dan berbahaya untuk mencari Flame Essence. Mereka akan mencurahkan seluruh upaya mereka untuk menaklukkannya demi kepentingan mereka sendiri. Lin Ming tidak pernah berpikir bahwa Flame Essence sebenarnya akan lahir dari hatinya sendiri. Tentu saja, Flame Essence ini tampaknya merupakan Flame Essence terlemah di seluruh dunia. Itu hanya sebesar percikan api, dan dihasilkan dari lahar api tingkat rendah. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi untuk menemukan api tingkat tinggi. Tapi Lin Ming tidak meremehkannya. Jika benih dewa sesat bisa terus-menerus melahap api yang semakin eksotis, akankah esensi api ikut berubah? Lin Ming terus gumpalan api lava ke dalam tubuhnya untuk melihat apakah benih dewa sesat akan menyerapnya. Tapi kali ini Lin Ming menemukan bahwa api lava baru hanya dikompresi di sekitar benih dewa sesat, dan tidak lagi menyatu ke dalam inti api. Sepertinya benih dewa sesat telah mencapai kondisi jenuh. Mungkin karena api lava ini terlalu lemah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan benih dewa sesat. Api lava yang telah dikompres ini hanyalah esensi sejati yang telah dikompres di dalam benih dewa sesat. Sekarang, benih dewa sesat tidak hanya mengandung sejumlah besar esensi sejati yang terkompresi, namun juga lava api yang terkompresi. Itu seperti tong mesiu yang mengandung energi ledakan yang sangat mengerikan. Energi api yang kaya sekali. Tetapi jika energi ini dilepaskan, maka, Lin Ming memiliki sedikit perasaan khawatir dan gelisah. Benih dewa sesat dapat memadatkan energi. Tidak hanya memadatkan esensi sejati, tetapi juga memadatkan api. Dengan begitu banyak energi terkompresi dalam hati Lin Ming, dia pasti merasa sangat waspada. Lin Ming menghibur dirinya sendiri. Karena ini adalah teknik rahasia kuno yang tertinggal di beberapa reruntuhan kuno di alam para dewa, sangat kecil kemungkinannya untuk meledak secara tiba-tiba, bukan? Saat ini, Lin Ming sudah bersemangat. Jika benih dewa sesat bisa menelan api lava, bisakah ia juga menelan bentuk energi lain, seperti petir? Sekarang menyadari kemungkinan ini, Lin Ming memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Dari 7 susunan pembunuhan utama, ada juga susunan guntur, itu adalah lembah guntur. Jika dia ingin menyerap kekuatan petir, maka dia harus pergi ke sana. Tapi, dia sudah memampatkan begitu banyak energi api. Jika dia juga menyerap kekuatan petir, maka Lin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Petir dan api merupakan energi yang relatif ganas dan liar. Jika keduanya digabungkan, mungkin akan meledak. Karena benih dewa sesat ada di hati Lin Ming, jika ada kecelakaan, itu bahkan bukan lelucon. Lin Ming agak takut dengan kemungkinan ini. Tapi dia tidak bisa menahan godaan dari ide ini. Teknik rahasia yang hebat dan misterius ini unik di seluruh alam para dewa. Terlebih lagi, skill rahasia ini sepertinya memiliki potensi yang tidak terbatas. Jika dia bisa menyerap api lava dan memadatkannya menjadi Flame Essence, lalu apa yang akan terjadi jika dia menyerap petir? Dengan kekuatan yang begitu kuat ditempatkan di depan Lin Ming dan dalam genggamannya, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Kekuatan dewa sesat adalah keterampilan rahasia yang ditinggalkan oleh dewa jahat kuno, dan fungsinya jauh lebih banyak daripada yang disadari oleh tetua perkasa dari alam para dewa. Sangat disayangkan tetua perkasa itu meninggal begitu cepat, jadi dia tidak bisa mempelajarinya lebih lanjut. Sekarang saya hanya punya diri saya sendiri untuk menganalisisnya. Saya hanya akan mencoba menyerap energi petir sambil mengamati dengan kekuatan jiwa saya. Jika saya menemukan bahwa kecelakaan mungkin terjadi, maka saya akan segera mengeluarkan energi guntur. Meskipun potensi kekuatan dewa sesat menggoda, jika Lin Ming tidak memiliki nyawanya, maka kekuatan apapun tidak akan ada gunanya. Memikirkan hal ini, Lin Ming memutuskan untuk mencoba Thunder Valley. Gunung Zhou panjangnya beberapa ratus mil. Ia memiliki banyak ngarai dan puncak curam yang berbahaya. Pada jarak yang tidak terlalu jauh dari 7 rumah bela diri yang mendalam, terdapat sebuah istana yang terbuat dari ubin kaca yang terletak di atas puncak tersebut. Istana itu tidak terlalu besar, tetapi dibangun dengan megah dan disepuh dengan emas murni dan batu giok terbaik. Disinilah tempat tinggal 7 utusan mendalam, 7 istana mendalam. Pada saat ini, di ruang rahasia di dalam 7 istana mendalam, Ouyang Dihua sedang duduk dengan murung di kursi. Di depannya ada seorang pria berpenampilan sangat feminin. Pria berpenampilan feminin ini adalah wakil kepala rumah lainnya dari 7 rumah bela diri yang mendalam, Biluo. Biluo sudah lama sekali mengambil Ouyang Boyan sebagai gurunya, dan dianggap sebagai saudara magang senior Ouyang Dihua. Namun, penampilan feminin Biluo terlalu kuat. Konsep mendasar di balik metode budidaya fraksi akasia adalah melengkapi energi yang mereka dengan energi yin orang lain, itu paling cocok untuk dikembangkan oleh pria muda yang jantan dan bersemangat. Biluo telah mengolahnya selama beberapa tahun dengan hasil yang rendah dan semakin menjadi seperti seorang wanita. Sedangkan untuk budidayanya, dia belum memperoleh banyak keuntungan besar di dalamnya. Setelah itu,
Tanpa ada jalan lain yang tersisa, Biluo telah mengundurkan diri dari fraksi Acaccia dan bergabung dengan fraksi Meraj. Fraksi Meraj adalah sekte aneh dan misterius dari 7 lembah mendalam. Pendiri mereka adalah seorang wanita, dan hampir semua murid faksi mereka adalah wanita. Mereka mahir dalam segala jenis kekuatan ilusi. Budidaya fraksi Meraj paling cocok untuk dikembangkan oleh wanita, itu tidak mungkin bagi orang lain. Biluo telah mempraktikkan metode kultivasi wanita ini, dan itu sebenarnya berada dalam elemennya. Sekarang, Biluo telah mencapai alam Haltian Tengah dan juga lapisan keempat dari metode budidaya, sihir hati impian. Setiap ilusi yang ia ciptakan tanpa cacat sedikit pun, bahkan master panggung puncak Haltian akan kesulitan untuk melihatnya. Untuk apa Junior Apprentice Brother meneleponku hari ini? Dan kamu juga memilih untuk berbicara di ruang rahasia. Biluo tidak hanya berpenampilan seperti seorang wanita, tetapi dia juga berbicara dengan suara lembut seorang wanita. Mendengarkannya menyebabkan Ouyang Dihua merasa tidak nyaman. Ouyang Dihua tanpa sadar mendorong kursinya ke belakang dan membuka jarak antara dia dan Biluo. Dia berkata, saya memanggil saudara magang senior ke sini hari ini karena saya ingin saudara magang senior membantu saya membunuh seorang pria. Oh, apakah itu Lin Ming? Biluo bertanya sambil tersenyum tipis. Meskipun dia tidak menghadiri jamuan makan, dia tahu adegan di mana Ouyang Dihua mengakui kekalahannya kepada Lin Ming dan kehilangan muka. Lin Ming ini bukan anak yang sederhana. Ya, dia. Ouyang Dihua tidak menyembunyikan apapun di depan Biluo. Setelah duel di jamuan makan itu, Zhang Guanyu mengalami koma selama 1 hari 1 malam. Ketika dia bangun, semua meridian di seluruh tubuhnya telah terbuang sia-sia, dan dia telah kehilangan semua budidaya seni bela diri. Sekarang, dia tidak lebih dari seorang cacat kikuk yang kehilangan akal sehatnya. Zhang Guanyu telah terbuang sia-sia, dan harapan Ouyang Dihua untuk mendapatkan 12 gadis Ying murni telah sia-sia bersamanya. Ouyang Dihua tidak bisa memaafkan Lin Ming karena ini. Ini mungkin rumit. Lagi pula, aku adalah wakil kepala rumah dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Jika berita bahwa saya membunuh murid saya sendiri bocor, itu akan sulit untuk didengar. Tidak hanya itu, tapi Lin Ming akan segera menjadi murid inti 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia memiliki status dan pengaruh, dan Qin Zia sangat menghormatinya. Jika saya berurusan dengannya dan hal ini diketahui, itu akan menjadi masalah yang sangat serius. Meskipun Biluo mempunyai persahabatan tertentu dengan Ouyang Dihua, itu tidak sampai pada titik di mana dia akan membawa bencana pada dirinya sendiri. Dia memiliki hubungan yang buruk dengan Qin Zia. Jika Qin Zia menemukan peluang, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisinya. Bab 158, Lembah Guntur. Ini tidak masalah, aku tidak membutuhkanmu untuk membunuhnya. Aku hanya butuh bantuanmu, saya sudah mengirim seseorang untuk membunuhnya. Jika ini berhasil, maka saya akan meminta paman saya mengucapkan beberapa kata baik kepada guru Anda sehingga dia akan menyampaikan beberapa metode kultivasi kepada Anda. Di 7 lembah mendalam, wakil kepala rumah dianggap sebagai murid dengan status yang relatif rendah sehingga kurang dihargai. Inilah alasan mengapa Ouyang Dihua menggunakan pamannya sebagai umpan. Biluo dengan riang berkata, haha, kalau begitu aku akan meminta maaf terlebih dahulu kepada Junior Apprentice Brother. Tapi mengapa Anda meminta seseorang untuk membunuh Lin Ming? Bisakah kamu tidak melakukannya sendiri? Ouyang Dihua berkata, membunuh Lin Ming bukanlah masalah sepele. Sekalipun pamanku mendukungku dan aku tidak meninggalkan bukti apapun yang dapat digunakan untuk melawanku, lebih baik aku tidak mengungkapkannya kepada publik dan menimbulkan kecurigaan. Ketika saya mengirim seseorang untuk membunuh Lin Ming, saya akan menghadiri beberapa jamuan makan dan tidak terlihat. Selama masalah ini dilaksanakan dengan rapi, tidak ada yang berani menanyai saya. Biluo menjilat bibirnya, siapa yang kamu persiapkan untuk pergi? Jika kekuatan mereka terlalu lemah, itu seperti pangsit daging yang menyerang seekor anjing, begitu mereka pergi, mereka tidak akan kembali. Jangan khawatir, saya sudah bertanya kepada saudara magang senior terdekat di kerajaan Sky Fortune. Dia dulunya berada di fraksi pemurni, tapi dia melanggar aturan sekte dan diusir dari 7 lembah mendalam. Saya berteman dengannya dan budidayanya telah mencapai puncak periode kondensasi nadi, dan kekuatan tempurnya tidak berada di bawah milik saya. Selama saya menjanjikan kepadanya beberapa keuntungan dan dia melakukan ini, maka itu adalah yang terbaik. Yang lebih baik lagi adalah dia adalah seseorang yang awalnya penyendiri, dan suka berkeliaran tanpa tujuan. Pada saat itu, meskipun mereka menemukannya, mereka tidak akan dapat menemukan apapun darinya. Dalam hal budidaya, Ouyang Dihua berada di periode kondensasi nadi tengah. Tapi, metode budidaya yang dia pelajari di fraksi Akasya kebanyakan adalah melawan dan membunuh orang lain. Kakak magang seniornya berasal dari fraksi Refiner, dan dia adalah yang terbaik dalam hal pemurnian, teknik bertarungnya agak kurang. Jadi karena itu, efisiensi tempur mereka serupa. Periode kondensasi pulsa puncak. Haha, kamu sebenarnya ingin menggunakan master periode kondensasi nadi puncak untuk menghadapi anak kecil yang baru saja memasuki tahap mengubah otot. Anda harus sangat memikirkan Lin Ming. Ouyang Dihua berkata, Lin Ming bukanlah anak laki-laki normal pada tahap altering muscle. Tidak hanya itu, dia juga memiliki manik api iblis Thunderbolt. Senjata itu dapat membunuh seniman bela diri periode kondensasi nadi awal.
Meskipun tidak mudah menggunakan manik api iblis Thunderbolt untuk menyerang seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi, aku tetap harus berhati-hati, jadi aku menggunakan kekuatan penuhku untuk melawannya. Jika bukan karena sulitnya menemukan seniman bela diri alam Haltian dalam waktu sesingkat itu, saya pasti sudah meminta seniman bela diri alam Haltian untuk menghadapinya. Sepertinya selama kamu bisa mendapatkan Lin Ming sendirian, maka dia akan mati. Tapi bagaimana Anda berencana menciptakan peluang untuk membunuh Lin Ming? Jangan khawatir tentang itu, aku punya caraku sendiri. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu, apa hubungan Qin Zia dengan Lin Ming? Hubungan seperti apa? Nah, Qin Zia sangat menghargai Lin Ming dan memiliki harapan besar untuk pencapaiannya di masa depan. Ia berpikir bahwa ia akan dapat menemukan teman dan penolong baru untuk masa depan. Segera, 7 lembah mendalam akan mengirim seseorang untuk menerima murid inti dari rumah bela diri terdekat. Qin Zia dengan cemas terburu-buru untuk membangkitkan Lin Ming. Saya yakin menurutnya Lin Ming akan mampu memberikan performa yang baik di Grand Turnamen sehingga akan membuka jalannya ketika ingin dipromosikan menjadi sesepuh di masa depan. Meskipun Qin Zia sangat menghormati Lin Ming, gerakannya tidak menentu dan dia suka bepergian. Dia bahkan mungkin tidak kembali ke 7 rumah bela diri yang mendalam setahun sekali. Dalam 10 tahun terakhir ini, dia telah berjalan melewati lembah yang dalam untuk mengolah jantung sitarnya. Tidak mungkin baginya untuk terus-menerus melindungi Lin Ming, hubungan mereka tidak terlalu dalam. Bagus. Selama Qin Zia tidak berada di 7 rumah bela diri yang mendalam, maka aku memiliki keyakinan penuh. Ouyang Dihua menyeringai jahat, seolah-olah kehidupan Lin Ming sudah dalam genggamannya. Saat itu masih pagi dan matahari baru saja terbit di balik cakrawala dan menutupi Gunung Zhou dengan lapisan tipis embun pagi. Daun-daun musim gugur yang layu di tanah sudah dilapisi sedikit embun beku malam. Lin Ming memegang Heavy Deep Soft Spear di tangannya, diam-diam merasakan kekuatan Flame Essence dalam benih dewa sesat. Setelah beberapa waktu, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan tinjunya menghantam batang pohon besar. Terdengar suara dentuman yang tumpul saat langit mulai menurunkan hujan dedaunan yang layu dan berdesir seperti angin puyuh. Lin Ming mengguncang tombak lembut yang sangat berat, bunga di badai. Yang terdengar hanyalah suara tombak yang menembus udara. Tombak lembut yang sangat berat sepertinya berubah menjadi ilusi hantu dan menembus semua dedaunan yang berputar-putar. Setelah setiap daun ditusuk, sejumlah kecil api akan keluar dan daun itu akan langsung terbakar menjadi abu. Sejak benih dewa sesat mengalami transformasi kecil, Lin Ming tidak menemukan perbedaan apapun ketika dia memutar kekuatan dewa sesat. Hanya saja ada atribut api kecil yang tertanam dalam esensi sejatinya. Ada sebagian seniman bela diri yang esensi sejatinya memiliki atribut khusus. Misalnya, esensi sejati Bai Jingyun adalah atribut air. Inilah alasan dia membayar harga mahal untuk meminta Lin Ming membuat simbol prasasti atribut air untuk dirinya sendiri. Esensi api dalam benih dewa sesat memungkinkan Lin Ming dengan bebas menggunakan kekuatan api. Lin Ming sudah menduga ini. Lagi pula, ada beberapa penyuling dan alkemis yang telah menundukkan Flame Essence dan kemudian dapat dengan bebas menggunakan api tersebut. Hari-hari ini, Lin Ming telah mengendalikan esensi sejati tubuhnya dan membersihkannya dari kotoran. Setiap hari dia akan tinggal di gua lava selama 5 hingga 6 jam. Hari ini, kotoran di dalam tubuhnya akhirnya terbakar habis. Dengan kekuatan penekan dari benih dewa sesat, api lava yang tampaknya ganas dan berbahaya menjadi sangat jinak. Kalau tidak mungkin dia bisa menghilangkan kotoran di tubuhnya secepat itu. Benih dewa sesat sekarang berukuran sebesar kacang hijau. Api lahar tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan benih dewa sesat. Lin Ming menyimpan tombak lembut mendalam yang berat di cincin spasialnya, dan bersiap untuk pergi ke lembah guntur. Ide ini sudah terlintas di benaknya selama beberapa hari. Thunder Valley terletak di sebuah lembah di belakang gunung yang jauh. Seluruh lembah pegunungan dipenuhi dengan biji baja hitam magnetis. Biji baja gelap magnetik memiliki kutub positif dan negatif, sehingga mampu menarik petir dari langit bahkan menyimpan kekuatan petir. Itu adalah bahan yang umum digunakan dalam pemurnian. Oleh karena itu, pada setiap badai petir, akan terdengar suara gemuruh guntur yang menggelegar, dan petir yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh ke lembah guntur. Dilihat dari jauh, itu seperti ular ungu yang menari dengan kacau, sangat spektakuler. Setelah 7 rumah bela diri yang mendalam didirikan, seorang Master Xiantian telah menciptakan formasi susunan lembah guntur. Sekarang, guntur dan kilat akan turun tanpa henti, dan formasi susunan telah menyembunyikan kekuatan guntur dan kilat di dalam ruang khusus sehingga seseorang dapat menggunakannya untuk budidaya. Oleh karena itu, tempat ini menjadi salah satu dari 7 susunan pembunuhan utama, susunan guntur. Susunan petir adalah yang paling misterius dari 7 susunan pembunuh utama. Hanya murid-murid di peringkat 20 teratas yang berani masuk. Itu juga sangat berbeda dari 6 susunan pembunuhan besar lainnya. Thunder Valley hanya mengalami 2 kesulitan ke-11 dan ke-12. Dalam 7 susunan pembunuhan utama, tingkat kesulitan ke-12 pada dasarnya tidak berguna, bahkan Ling Shen pun tidak bisa bertahan di dalam. Hal ini terutama berlaku di Thunder Valley, tingkat kesulitan ke-12 benar-benar tidak normal. Bahkan seniman bela diri veteran periode kondensasi nadi pun tidak akan mampu bertahan di dalam terlalu lama. Inilah alasan Hong Xi awalnya meminta murid baru untuk tidak memilih lembah guntur.
Tidak perlu menyebutkan tingkat kesulitan ke-12, bahkan tingkat kesulitan ke-11 memiliki guntur dan kilat yang dapat secara instan membuat seorang seniman bela diri di tahap pelatihan daging secara instan. Ketika Lin Ming tiba di pintu masuk lembah guntur, dia sudah bisa mendengar gemuruh guntur dari dalam. Murid junior, Saudara Lin. Saudara magang senior Diakon Lembah Guntur melangkah keluar dari jauh untuk menyambut Lin Ming. Saudara magang senior, ini pertama kalinya junior apprentice Brother Lin datang ke Thunder Valley. Lembah guntur ini memiliki total 6 ruang magnet. 5 yang pertama berada pada tingkat kesulitan ke-11 dan yang terakhir pada tingkat kesulitan ke-12. Junior apprentice Brother Lin dapat memilih sesukanya. Namun saya menyarankan Anda memilih tingkat kesulitan yang ke-11. Sedangkan untuk ruang magnet terakhir, bahkan seniman bela diri periode kondensasi nadi mungkin tidak mampu menahannya. Terima kasih, kakak magang senior. Lin Ming telah memutuskan bahwa dia akan memilih tingkat kesulitan ke-11. Dia bahkan mengharapkan tingkat kesulitan yang lebih rendah. Guntur yang lebih lembut akan lebih mudah dikendalikan, untuk menghindari kejadian acak seperti benih dewa sesat yang meledak di dalam dirinya. Setiap ruang magnet berukuran 10 kaki kali 10 kaki. Tanah dan dinding ruang magnet seluruhnya terbentuk dari baja gelap magnetis, dan bersinar dengan cahaya biru tua. Karena ruang magnet adalah ruang yang sepenuhnya tertutup, suara petir yang mengerikan bergema di dalam ruangan. Jika orang biasa memasuki ruangan dan terkena gelombang suara ini, telinganya akan berdarah dan gendang telinganya pecah. Bahkan gelombang frekuensi rendah mungkin saja menghancurkan organ tubuh mereka sehingga mereka mati dengan kejam tepat di tempat mereka berdiri. Suara guntur ini memiliki nama tertentu, itu disebut guntur macan tutul. Dinamakan demikian karena ketika harimau atau macan tutul menggeram atau mendengkur, jika seseorang meletakkan tangannya di badannya, mereka akan merasakan lengannya bergetar. Dimungkinkan bagi seseorang untuk meminjam kekuatan guntur macan tutul ini untuk menembus ke dalam tubuh dan melatih tulang. Inilah sebabnya mengapa tulang harimau begitu kuat, dan anggur tulang harimau adalah yang paling bergizi. Tanda seorang seniman bela diri mencapai tahap penempaan tulang adalah guntur macan tutul. Ketika mereka mengangkat kepala mereka dapat mengaum seperti harimau, dan ketika mereka menundukkan kepala mereka dapat mendengkur seperti macan tutul. Sebelum Lin Ming memasuki ruang magnet, dia sudah menggunakan esensi sejati untuk menutup telinganya. Pencahayaan ungu menari-nari dengan liar di udara dan di dinding ruang magnet. Suara gemuruh petir mampu bermanifestasi menjadi gelombang kejut. Jika seseorang berdiri dalam gelombang kejut seperti itu, mereka akan merasakan dengan jelas detak jantungnya yang meningkat dan organ-organ tubuhnya digerakkan oleh gelombang suara yang rendah dan dalam. Perasaan seperti ini sangat tidak nyaman. Bahkan jika organ seseorang dilindungi oleh esensi sejati, mereka akan merasakan sesak di dada dan kesulitan bernapas. Gelombang suara rendah dan dalam semacam ini mampu membunuh orang secara diam-diam dan tidak terlihat. Ini karena frekuensinya terlalu rendah bagi seseorang untuk mendengarnya, namun resonansinya masih berbahaya di dalam organ tubuh manusia. Akhirnya, manusia bisa terpecah belah oleh suara ini. Seberkas listrik mengalir menuju Lin Ming seperti sejenis ular berbisa. Kilatan listrik bergerak dengan kecepatan kilat, dan sebelum Lin Ming bisa bereaksi terhadap lampu listrik ini, dia sudah merasakan seluruh tubuhnya mati rasa. Seperti ini, energi guntur sudah masuk ke meridian Lin Ming. Semangat Lin Ming segera terangkat. Dia dengan hati-hati memanipulasi lampu listrik ini untuk mengalir menuju jantungnya. Menonton dengan kekuatan jiwanya, lampu listrik masuk ke dalam benih dewa sesat. Lin Ming segera menjadi tegang. Kekuatan jiwanya terkait dengan benih dewa sesat, dan dia dengan hati-hati menyadari setiap perubahan kecil energi dalam benih dewa sesat. Jika ada sesuatu yang salah, Lin Ming bersiap untuk segera memadamkan gumpalan guntur ini dengan seluruh kekuatannya. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah gumpalan guntur listrik ini tenggelam ke dalam benih dewa sesat seperti batu berat ke laut, dan tidak ada perubahan sama sekali. Tidak terjadi apa-apa. Saat kekuatan petir masuk ke dalam benih dewa sesat, hal itu tidak menghasilkan perubahan apapun. Jadi Lin Ming mulai memasukkan lebih banyak benang guntur dan kilat ke dalam tubuhnya, dan hasilnya adalah semuanya diserap oleh benih dewa sesat. Ini telah membebaskan keberanian Lin Ming, dia langsung masuk ke dalam ular listrik yang menari. Lin Ming segera merasakan seluruh tubuhnya mati rasa dan kekuatan petir itu seperti semburan air yang mengalir ke tubuhnya. Kekuatan petir adalah kekuatan yang sangat misterius. Rumor mengatakan bahwa petir itu sendiri adalah sumber dari segala kehidupan. Dalam teks-teks kuno, pada zaman kuno ketika langit dan bumi baru saja terbuka dan daratan mulai stabil, langit akan bersinar dengan awan guntur berkilauan yang tak terhitung jumlahnya. Awan petir ini telah mengirimkan petir yang membelah lautan purba dan mengakibatkan kehidupan pertama. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya alasan adanya daging dan darah saat ini adalah karena kilat di masa lalu. Inilah mengapa kekuatan guntur dan kilat adalah yang terbaik untuk melatih kekuatan tubuh sendiri. Bab 159, Jiwa Guntur. Tidak hanya itu, tapi Lin Ming juga tahu bahwa di dalam unit kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuh, ada arus listrik yang sangat kompleks dan mistis yang mengalir melaluinya. Arus listrik ini sangat lemah, namun merupakan perantara penting bagi unit-unit kecil yang tak terhitung jumlahnya untuk saling menghubungi dan menghubungi tubuh. Jika seseorang tidak mempunyai arus listrik yang kecil dan lemah ini, maka banyak aktivitas tubuh manusia akan berhenti berfungsi.
Oleh karena itu, ada beberapa tetua perkasa yang mempelajari metode budidaya yang tidak biasa yang akan terbang ke awan guntur dan mengarahkan guntur dan kilat untuk meredam tubuh mereka. Mereka akan melewati bencana guntur, dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Namun, meskipun guntur adalah kekuatan yang melahirkan kehidupan, guntur juga merupakan kekuatan destruktif yang menghancurkan kehidupan. Ia mampu mengubah daging dan darah menjadi abu dan membakar hutan yang luas. Cara untuk mengendalikan kekuatan ini semuanya berada di tangan seorang seniman bela diri sendiri. Lembah Guntur 7 lembah mendalam secara bersamaan memiliki petir macan tutul dan juga kilat untuk meredam tubuh. Seorang murid biasa tidak bisa berlatih dengan cara yang begitu gila dan gila, itu sebabnya hanya murid yang berada di peringkat 20 teratas batu peringkat yang berani masuk. Tetapi bahkan murid peringkat 10 teratas pun tidak berani berkultivasi di lembah guntur seperti yang dilakukan Lin Ming. Dia berjalan ke dalam kumpulan ular listrik yang berputar secara kacau itu dan membiarkan kekuatan petir menembus ke dalam tubuhnya. Lin Ming mulai merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman karena seluruh tubuhnya mati rasa. Namun segera, mati rasa ini berkembang menjadi perasaan mendebarkan dan mengasyikkan yang menyebabkan Lin Ming berharap guntur yang lebih dahsyat akan menimpanya. Seperti ini, benih dewa sesat di tubuh Lin Ming melahap petir seperti spons yang menyerap air. Benih dewa sesat seukuran kacang hijau mulai tumbuh perlahan, dan cahaya ungu samar mulai terpantul di permukaannya. Lin Ming tinggal di ruang baja gelap magnetis selama hampir 1 jam. Perlahan-lahan, dia mulai merasakan kekuatan guntur di sekitarnya melemah, dan petir macan tutul yang mengaum melemah, mereka tidak lagi memekakkan telinga seperti pada awalnya. Apakah kekuatan guntur di ruang baja gelap magnetis ini diserap dengan bersih olehku? Lin Ming membuka matanya dan menemukan bahwa hanya ada 2 atau 3 ular ungu elektrik yang menari secara spasmodik di sepanjang dinding, dan tidak hanya itu, tetapi penampilan mereka agak redup dan memudar. Jika Lin Ming tinggal di sini selama 1/4 jam lagi, maka 2 hingga 3 ular listrik itu mungkin akan habis. Lembah guntur berbeda dengan gua lava. Kolam lava gua lava terhubung langsung dengan gunung berapi semi-aktif yang berada di bawah gunung, sehingga api lava mampu mengalir dengan persediaan yang hampir tidak ada habisnya. Berapapun yang dikonsumsi, akan segera tergantikan dengan lebih banyak. Namun ruang baja gelap magnetik lembah guntur disegel oleh baja hitam magnetik dalam jumlah besar, sehingga mampu mengarahkan guntur dari badai petir ke dalam susunan dan menyimpan kekuatan guntur dan kilat. Jumlah petir yang disimpan terbatas, jadi bagaimana bisa menahan penyerapan besar-besaran oleh Lin Ming? Sepertinya aku sudah selesai di sini. Saya harus pindah ke tingkat kesulitan ke-12. Memikirkan hal ini, Lin Ming meninggalkan ruang baja gelap magnetik. Meskipun Lin Ming telah menyedot sebagian besar kekuatan guntur di dalam ruang baja gelap magnetik, selama ada badai petir lagi, maka kekuatan guntur di dalam ruang baja gelap magnetik akan terisi kembali. Karena itu, Lin Ming tidak punya rencana untuk bersikap konservatif dengan seberapa banyak kekuatan guntur yang diserapnya, atau menyebutkannya. Junior Apprentice Brother keluar begitu cepat, ini baru kurang dari 1 jam. Apakah kamu ingin istirahat? Diakon lembah guntur melihat Lin Ming keluar dari ruang magnet dan menyambutnya dengan senyuman. Lin Ming akan menjadi murid inti cepat atau lambat, jadi tentu saja dia ingin menjilatnya. Saudara magang junior, saya punya beberapa pil Clarion Mind di sini. Jika Anda meminumnya, mungkin rasa kebas di tubuh Anda akan hilang. Diakon mengeluarkan botol kecil dari sakunya saat dia mengatakan ini dan dengan penuh perhatian menyerahkannya kepada Lin Ming. Dia percaya bahwa Lin Ming tidak mampu menahan rangsangan intens dari guntur dan kilat di tubuhnya, dan telah meninggalkan ruangan. Faktanya, bahkan jika itu adalah murid peringkat 10 teratas, atau bahkan seseorang di kelas Zhang Guanyu, mereka tidak akan bisa bertahan terlalu lama di dalam ruang baja gelap magnetis. Bahkan mereka perlu menyerap batu esensi sejati dan juga meminum pil Clarion Mind agar bisa bertahan di dalam. Tingkat kesulitan ke-11 di lembah guntur jauh melampaui kesulitan 6 susunan pembunuhan utama lainnya. Lin Ming tersenyum dan melambai. Dia berkata, saya berterima kasih kepada saudara magang senior atas kebaikannya, tetapi saya tidak memerlukan pil pikiran Clarion. Saya ingin mengubah tingkat kesulitannya. Baiklah. Apakah Junior Apprentice Brother Lin tidak tahu bahwa Thunder Valley hanya memiliki 2 kesulitan? Itu adalah tingkat ke-11 dan ke-12. Karena sifat dari kekuatan guntur dan kilat terlalu memberontak, Master susunan asli yang mengatur formasi susunan ini tidak memiliki cara untuk memaksa kekuatan ini agar patuh, jadi hanya ada 2 tingkat kesulitan. Diakon itu berhasil berkata dengan canggung, dia berpikir bahwa Lin Ming ingin beralih ke tingkat kesulitan yang lebih rendah. Junior Apprentice Brother Lin, dengan kultivasimu, selama kamu meminum Clarion Mind Pill dan batu esensi sejati, sama sekali tidak ada masalah bagimu untuk mampu menahan tingkat kesulitan ke-11. Lin Ming tertawa dan berkata, saya tahu. Tadinya saya akan meminta untuk mengubah ke tingkat kesulitan ke-12. Apa? Diakon itu tercengang. Kamu ingin memasuki tingkat kesulitan ke-12. Lin Ming mengangguk. Diakon itu tetap diam, dia tidak bisa menemukan bahasa untuk mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Lin Ming sangat tangguh, dan bahkan telah mengalahkan Zhang Guanyu, namun kekuatan tingkat kesulitan ke-12 lembah guntur sungguh tidak normal. Bahkan seniman bela diri veteran periode kondensasi nadi tidak akan mampu bertahan di dalam. Faktanya, sejak Diaken mulai mengelola lembah guntur, dia hanya membuka tingkat kesulitan ke-12 beberapa kali.
Ling Shen telah mencobanya 1 kali, tetapi belum sampai setengah dupa waktu berlalu sebelum dia bergegas keluar, seluruh tubuhnya hangus hitam. Selain dia, ada juga beberapa murid inti yang telah mencoba. Meskipun bakat alami mereka lebih unggul daripada Ling Shen, kekuatan tempur mereka jauh lebih rendah, sehingga hasil mereka bahkan lebih buruk dan kekuatan listrik telah membakar seluruh rambut mereka. Kekuatan guntur dalam tingkat kesulitan ke-12 dikombinasikan dengan petir macan tutul bukanlah lelucon. Lin Ming galak, tapi bisakah dia lebih galak dari Ling Shen? Junior Apprentice Brother Lin, tingkat kesulitan ke-12 dalam ruang Dark Steel Magnetic adalah sesuatu yang bahkan seorang seniman bela diri senior periode kondensasi nadi tidak dapat bertahan. Tidak hanya itu, tetapi formasi susunan tidak mengurangi kekuatan guntur di dalamnya. Jika magang Junior Lin terluka maka, Diakon Lembah Guntur menjelaskannya dengan lembut. Dia cukup takut Lin Ming akan tersengat listrik dan mengalami tragedi. Dari 7 susunan pembunuhan utama yaitu logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan petir, semuanya selain susunan pembunuh petir memiliki kapasitas tertentu untuk menilai suatu situasi secara mandiri. Jika seorang seniman bela diri berada di ambang kematian, rangkaian pembunuhan akan segera berhenti. Inilah sebabnya mengapa hanya ada sedikit murid yang meninggal sejauh ini. Tapi Thunder Valley berbeda. Listrik yang meliuk-liuk terbang ke segala arah, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan atau dibelenggu oleh formasi susunan. Jika seseorang pingsan karena energi listrik yang sangat besar, maka mereka akan mati. Jika jenius dari 7 rumah bela diri mendalam yang hanya terlihat sekali dalam 1 abad meninggal secara tragis di lembah guntur, maka itu akan sangat lucu. Lin Ming dengan malu-malu menyeringai, baiklah, saya hanya ingin mencobanya. Jika saya mempunyai masalah di dalam, maka saya akan segera keluar. Bagaimana tentang itu? Baiklah, Diakon Lembah Guntur hanya setuju untuk membiarkan Lin Ming mencoba dan menyerah setelahnya. Ling Shen mampu bertahan setengah dupa waktu. Karena Lin Ming lebih rendah daripada Ling Shen, maka dia mungkin bisa bertahan selama beberapa lusin napas tanpa masalah. Lagi pula, Junior Apprentice Brother Lin bukanlah anak kecil yang konyol. Jika dia punya masalah, maka dia pasti akan keluar. Memikirkan hal ini, Diaken Lembah Guntur membuka gerbang ruang baja gelap magnetis terakhir. Lin Ming memasuki ruang baja gelap magnetik tingkat kesulitan ke-12. Ruang magnet ini berukuran 300 x 300 kaki persegi. Ini juga pertama kalinya dia melangkah ke tingkat kesulitan ke-12 dari susunan pembunuhan besar. Kesulitan tingkat ke-12 sungguh luar biasa. Setelah Lin Ming melangkah ke ruang magnet, meskipun dia menggunakan esensi sejati untuk melindungi telinganya, suara gemuruh guntur sudah cukup untuk mengejutkan telinganya dengan rasa sakit yang sangat menyengat. Ular listrik yang panjang, tebal, dan panjangnya beberapa puluh kaki bergelombang bola-balik seperti kilat hidup. Cici-cici. Suara ledakan listrik di dalam ruangan membuat kulit kepala terasa kesemutan. Melihat ular listrik yang tebal, bahkan Lin Ming merasa sedikit gelisah. Tidak heran seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi tidak dapat bertahan di sini. Jika ular listrik setebal itu mengalir ke seluruh tubuh manusia, efek dahsyatnya bisa dibayangkan. Lin Ming menghela nafas ringan dan mulai memutar True Primal Chaos Formula. Kemudian, dia masuk ke dalam kumpulan listrik itu. Ledakan. Saat arus listrik memasuki tubuh Lin Ming, dia mulai bergetar hebat, hampir pingsan. Namun, di saat yang sama, benih dewa sesat hatinya mulai aktif kembali. Saat benih dewa sesat bermandikan kekuatan guntur, benih itu mulai mengeluarkan rengekan kegembiraan yang samar. Aliran arus listrik yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di jantungnya dan mengalir ke benih dewa sesat, seolah-olah itu adalah manusia kering yang meneguk air. Kekuatan guntur yang sangat kuat. Lin Ming berpikir dengan takjub. Seiring dengan masuknya listrik ke dalam hatinya, benih dewa sesat mulai bergetar hebat. Lin Ming menguncinya dengan kekuatan jiwanya untuk mencegah kecelakaan, tapi sepertinya kekhawatirannya tidak diperlukan. Dalam benih dewa sesat, 3 kekuatan terkompresi yaitu esensi sejati, api, dan guntur mampu hidup berdampingan secara damai satu sama lain. Lin Ming hanya kagum dengan misteri, kekuatan dewa sesat. Pada saat ini, di luar pintu menuju ruang baja gelap magnetik, suara Diaken terdengar. Junior Apprentice Brother Lin, kamu baik-baik saja. Lin Ming menganggap ini lucu. Dia menjawab sambil tertawa, saya baik-baik saja. Bagaimanapun, benih dewa sesat mampu secara spontan menyerap kekuatan guntur, dia tidak khawatir akan terganggu dengan merespons. Setelah beberapa saat, Diaken saudara magang senior datang lagi dan bertanya, murid junior saudara Lin, apakah kamu masih baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Lin Ming merespons lagi. Setelah 1/4 jam berlalu, suara Diaken terdengar lagi di balik pintu. Junior Apprentice Brother Lin, jika kamu tidak bisa menahannya, kamu harus keluar dulu. Jangan memaksakan diri. Lin Ming terdiam. Saudara magang senior Diaken ini cukup bertele-tele. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik. Segera, 2 jam telah berlalu dengan tenang. Di ruang baja gelap magnetik tingkat kesulitan 12, kumpulan ular listrik tebal yang berkelok-kelok telah menguap, dan yang tersisa hanyalah sedikit, arus listrik lemah yang masih menyala saat melewati dinding. Dalam hati Lin Ming, benih dewa sesat telah tumbuh seukuran kacang kedelai, dan permukaannya ditutupi lapisan cahaya ungu jernih. Itu telah dikombinasikan dengan garnet dari esensi api terkompresi, dan sangat indah karena berkilau dengan kilau tembus pandang.
Di sekitar benih dewa sesat, percikan listrik samar muncul. Di tengah percikan listrik yang redup, tampaknya ada seekor ular tipis berwarna ungu yang terbuat dari petir yang berkelap-kelip saat ia mengelilingi benih dewa sesat. Dari waktu ke waktu, ia akan mengelilingi Flame Essence, bermain dengannya, seolah-olah ia memiliki kecerdasan spiritual yang mendalam. Jiwa guntur. Kekuatan guntur dan kilat di dalam ruang magnet akhirnya terkondensasi menjadi jiwa guntur. Lin Ming sangat gembira. Jiwa guntur jauh lebih berharga daripada Flame Essence, hanya ada sedikit seniman bela diri yang memiliki atribut petir. Selain itu, di dalam benih dewa sesat, jiwa guntur memiliki kemungkinan pertumbuhan yang tidak terbatas. Ruang baja gelap magnetis berisi kekuatan petir dan guntur, namun, kekuatan ini hanyalah kekuatan guntur yang paling biasa dan alami, yang berasal dari awan petir. Itu hanya mampu menciptakan jiwa guntur, tidak mungkin membiarkannya pergi. Melihat percikan kecil seperti ular di lampu listrik, Lin Ming memiliki rasa pencapaian yang mendalam yang meresap ke dalam dirinya. Esensi api, jiwa guntur, benih dewa sesat sungguh luar biasa. Jika esensi api dan jiwa guntur terus berevolusi, perubahan apa lagi yang akan terjadi di dalam benih dewa sesat? Pada saat ini, di luar ruang baja gelap yang magnetis, Diakon Lembah Guntur dengan cemas mengamati jam pasir dengan ekspresi sangat ketakutan dan bingung. Apakah aku melakukan kesalahan? 2 jam. Diakon Lembah Guntur tidak dapat mempercayai fakta yang tidak terpikirkan seperti itu, bahkan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi puncak tidak akan mampu bertahan lama di dalam. Bab 160, Kekuatan Guntur dan Api. Diakon Lembah Guntur tidak dapat mempercayai fakta yang tidak terpikirkan seperti itu, bahkan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi puncak tidak akan mampu bertahan lama di dalam. Lin Ming benar-benar individu yang sangat ganas, namun, harus ada batasnya. Kamu baru saja memasuki tahap pengubahan otot, namun kamu sudah bisa dibandingkan dengan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi, atau bahkan mencapai seniman bela diri alam Haltian, bukankah ini terlalu konyol? Diakon telah menunggu Lin Ming menyadari bahwa kesulitannya terlalu sulit dan kemudian meninggalkan ruang magnet. Tapi sekarang bulan sudah muncul, namun masih belum ada gangguan apapun di ruang magnetis. Diakon bahkan mengetuk pintu secara berkala untuk menanyakan apakah Lin Ming baik-baik saja, dia benar-benar curiga bahwa Lin Ming terkejut dan sangat membutuhkan perawatan. Kemudian setelah beberapa saat ketika pasir di dalam jam pasir sudah bocor hingga ke dasar, dia harus membalik jam pasir itu lagi. Apa-apaan ini? Ini terlalu tidak masuk akal. Apakah kekuatan guntur di dalam ruang magnet bocor? Diakon terus membayangkan skenario berbeda tentang apa yang bisa terjadi, tetapi pada saat ini, pintu ruang magnet didorong terbuka, dan Lin Ming melompat keluar, senyum ceria terpampang di wajahnya. Setelah dia berhasil mengembangkan jiwa guntur, suasana hatinya sangat baik. Melihat Lin Ming keluar, Diakon Lembah Guntur menatapnya dengan mata bulat, memandang Lin Ming dari atas ke bawah. Bahkan pakaiannya telah terbakar habis. Diakon Lembah Guntur menelan ludah. Apa yang dilakukan orang pemberani ini di dalam? Dia sebenarnya sudah lama berada di tingkat kesulitan ke-12, namun dia tidak tampak gelisah atau bahkan sedikit pun khawatir. Apakah Lin Ming ini tersambar petir saat masih kecil, mendapatkan kemampuan mistik, dan karenanya tidak takut lagi pada petir? Junior, magang junior saudara Lin, kamu baik-baik saja. Saya hebat, maaf telah mengganggumu, kakak magang senior. Aku akan kembali dulu. Ya, kamu kembali dulu, Diakon tidak lagi tahu harus berkata apa. Setelah melihat Lin Ming keluar, Diakon Lembah Guntur segera berlari ke ruang magnet. Dia menarik napas dalam-dalam, memutar esensi sejatinya hingga batasnya untuk berjaga-jaga jika dia terluka oleh hujan es yang lebat, dan kemudian membuka pintu ruang magnet. Sesaat kemudian, matanya menjadi bulat sempurna. Di dalam ruang magnet, dia hanya melihat beberapa gumpalan arus listrik kecil mengalir di sekitarnya, seolah-olah nyaris tidak mampu mempertahankan keberadaannya. Ular petir biasa lainnya telah menghilang ke udara. Diakon itu menggosok matanya, memastikan dia tidak menjadi buta atau bodoh. Ini tidak benar, di manakah Guntur di dalam ruang magnet? Saat ia meninggalkan pintu masuk ke lembah Guntur, tidak melihat siapapun di sekitarnya, Lin Ming tidak sabar dan ingin segera mencoba kekuatan jiwa Guntur. Meskipun sifat bawaan petir dipenuhi dengan energi yang menakutkan, itu hanya sesaat, dan tidak dapat bertahan lama. Namun, jiwa Guntur sebenarnya adalah roh abadi, itu tidak akan pernah padam. Selama dia memiliki cukup esensi sejati atau langit bumi Yuan Qi, maka dia bisa melepaskan petir dalam jumlah tak terbatas yang tidak akan pernah melemah. Jiwa Guntur mirip dengan esensi api, kemungkinannya sangat kecil untuk dilahirkan di daerah di mana Guntur dan kilat telah ada sejak dahulu kala. Jiwa Guntur lebih langka daripada Flame Essence. Itu karena di dunia ini, menemukan daratan Guntur jauh lebih jarang dibandingkan menemukan daratan api. Dengan goyangan tombak panjangnya, gumpalan kecil petir ungu muncul di batang tombak berwarna putih keperakan, itu sungguh sangat indah. Jika aku memicu nyala api esensi sejati dan Guntur esensi sejati pada saat yang sama, sambil memutar, kekuatan dewa sesat, sehingga kekuatan esensi sejati meningkat sebesar 50%, apa yang akan terjadi? Saat Lin Ming memikirkan ini, dia mulai menstimulasi jiwa Guntur dan esensi api dalam benih dewa sesat pada saat yang bersamaan. Segera, benih dewa sesat yang sangat padat itu meletus seperti gunung berapi aktif. Api di satu sisi, Guntur di sisi lain.
Nyala api dan guntur berpotongan, masing-masing sama ganasnya dengan yang lain, dan sama kejamnya dengan yang lain. Kedua jenis energi itu mulai berputar dan terjalin satu sama lain. Ditambah dengan peningkatan kekuatan dari kekuatan dewa sesat, peningkatan energi menyebabkan getaran yang bergejolak di udara, seolah-olah atmosfer itu sendiri terkoyak oleh energi yang kuat ini. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah dia tidak bisa mengendalikan kedua energi ini. Jika terus berlanjut maka akan terjadi sesuatu yang berbahaya. Saat dia hendak dengan paksa menarik esensi sejati, sebuah kenangan tiba-tiba terlintas di benak Lin Ming. Dia tiba-tiba teringat prinsip guntur dan api di balik manik api iblis Thunderbolt. Gagasan ini membuatnya terdiam. Jika aku membiarkan dua energi berbeda di tanganku mengikuti konsep yang sama dengan manik petir api iblis, apakah itu akan memiliki kekuatan yang sama dengan manik api iblis petir? Menguji hipotesis seperti itu secara terburu-buru sangatlah berbahaya. Tidak hanya itu, tapi dia hampir tidak bisa mengendalikan kedua energi ini, dan sudah mencapai batas kemampuannya. Namun, Lin Ming tidak bisa menekan pemikiran yang sangat menggoda ini di dalam hatinya. Api menjadi pusaran air, guntur menjadi ular, Lin Ming mengingat bagaimana guntur dan api di dalam manik api iblis Thunderbolt akan berputar. Saat dia melakukan ini, dia juga dengan putus asa mengeluarkan seluruh esensi sejatinya, dan memutar api liar dan guntur sesuai dengan metode ini. Tombak lembut yang sangat berat mulai bersinar dengan cahaya dari baut listrik yang memutar di sekitarnya. Ular-ular api meliuk-liuk di sekitar porosnya, dan suara gemeretak petir serta nyala api memenuhi udara dengan suara yang benar-benar menakutkan. Wajah Lin Ming memerah, dan urat biru mulai menonjol keluar dari dahinya. Sama seperti kekuatan yang kuat hendak melepaskan diri dari belenggu, Lin Ming mengeluarkan suara gemuruh dan dengan keras menusukkan tombaknya. Kekuatan guntur dan kekuatan api terjalin menjadi bola cahaya yang melesat keluar dengan kecepatan luar biasa, hampir lurus ke atas di tebing setinggi 100 kaki. Bang! Yang terdengar hanyalah suara ledakan keras yang memekakkan telinga dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, dan debu memenuhi udara. Terdengar suara gemuruh yang berkepanjangan, lalu tebing setinggi 100 kaki itu runtuh dalam longsoran batu. Melihat kekuatan ini, Lin Ming tercengang konyol. Kekuatan yang sangat menakutkan. Ledakan ini bisa langsung membunuh seniman bela diri periode kondensasi nadi awal, atau bahkan seniman bela diri periode kondensasi nadi tengah. Tingkat pengolahannya masih berada pada tahap awal mengubah otot, namun dengan mengandalkan kekuatan benih dewa sesat, ia benar-benar bisa menghasilkan jurus membunuh yang begitu mengerikan. Teknik rahasia, kekuatan dewa sesat, ini bertentangan dengan kehendak langit. Lin Ming berpikir bahwa, Chaotic Virtuous Combat Meridian, yang dia kembangkan sudah menantang surga. Lagi pula, yang terkandung di dalamnya adalah, formula kekacauan primal sejati, aliran seperti sutra, alam sumsum tempering, 8 gerbang tersembunyi dalam, 9 bintang istana Dao, dan segala macam metode penanaman aneh dan ajaib lainnya. Dia hanya mengolahnya sedikit, namun dia mampu melewati 1,5 tahap untuk bertarung dengan musuh di tahap puncak penempaan tulang. Tapi sekarang, ketika dia membandingkannya dengan kekuatan dewa sesat, Lin Ming merasa bahwa meridian tempur kebajikan Chaotic hanyalah teknik budidaya biasa. Sepertinya begitu. Lagi pula, meskipun Chaotic Virtuous Combat Meridian adalah panduan metode pengembangan transformasi tubuh tingkat atas di alam para dewa, panduan metode pengembangan ini tidak dapat dianggap sebagai teknik terlarang yang tidak dapat diturunkan. Pasti ada banyak orang yang familiar dengan Chaotic Virtuous Combat Meridian. Misalnya, di Sekte Tetua Perkasa yang telah mempelajari Meridian Tempur Kebajikan Chaotic, selama Anda adalah murid inti di sekte tersebut, Anda akan dapat mempelajari metode budidaya ini. Tapi, kekuatan dewa sesat, ini sebenarnya unik di seluruh alam para dewa. Tetua Perkasa kedua yang meninggal itu baru menemukan teknik rahasia ini di dalam reruntuhan kuno di alam para dewa. Kemungkinan besar ia ditinggalkan oleh dewa jahat kuno. Ini bukanlah metode budidaya atau keterampilan bela diri atau kemampuan gerakan. Itu hanya bisa disebut teknik rahasia mistik. Kemampuan luar biasa seperti itu secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Chaotic Virtuous Combat Meridian. Dengan keterampilan bela diri yang saya ciptakan secara tidak sengaja dan dengan keberuntungan, meskipun saya dapat menjamin itu dapat membunuh lawan periode kondensasi nadi awal, konsumsi energinya terlalu besar. Esensi sejati dalam diriku telah menurun sebanyak 40 atau 50%. Tidak mungkin menggunakan kemampuan ini secara berurutan. Saat Lin Ming tenggelam dalam pikirannya, Diakon Lembah Guntur dengan panik berlari keluar dari pintu masuk. Dia berdiri dalam keadaan linglung di dalam ruang magnet terakhir sambil memandangi beberapa ular listrik kecil yang tersisa. Kemudian dia mendengar ledakan yang sangat keras yang membuatnya takut, dia mengira formasi susunan telah meledak. Saat dia berlari keluar dari pintu masuk, dia kebetulan melihat Lin Ming di depan semua puing-puing yang berjatuhan, tampak agak bingung. Ini awalnya adalah tebing setinggi 100 kaki. Diakon telah melindungi Thunder Valley selama bertahun-tahun, dia sekarang sudah mengenal baik daerah di sekitar Lembah Guntur. Dia hanya bisa melihat Lin Ming tidak percaya. Mungkinkah, tebing setinggi 100 kaki ini runtuh oleh Lin Ming? Dia melihat sekilas tombak lembut mendalam berat yang dengan santai dipegang Lin Ming di tangannya. Ada kilatan samar esensi sejati pada ujung tombak. Apakah dia baru saja melakukan gerakan dengan tombaknya beberapa saat yang lalu yang menyebabkan tebing setinggi 100 kaki runtuh? Surga, Diakon Lembah Guntur sudah berpikir bahwa hatinya yang pemalu telah mengalami cukup banyak kegembiraan untuk hari ini.
Ini terlalu menakutkan. Jika dia mengalami syok ketiga, dia mungkin terkena serangan jantung. Batu-batu di tebing itu mempunyai campuran baja hitam magnetis di dalamnya. Siapa yang tahu berapa kali lebih keras dari batu biasa? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Junior Apprentice Brother Lin, ada apa ini? Apa yang terjadi di sini? Lin Ming perlahan mengangkat bahu dan berkata, maaf, saya tidak berhati-hati dan manik api iblis Thunderbolt yang saya periksa meledak. Lin Ming telah menggunakan kekuatan guntur dan api untuk melepaskan gerakan ini. Terlebih lagi, konsep di balik skill ini sama dengan Thunderbolt Devil Rebirth. Mungkin bahkan orang yang menciptakan Thunderbolt Devil Rebirth akan mengalami kesulitan membedakan perbedaan antara efek manik dan kemampuan baru Lin Ming. Manik api iblis petir, Diakon Lembah Guntur terkejut sesaat, dan kemudian dia teringat apa yang terjadi baru-baru ini. Setelah Zhang Guanyu dilumpuhkan oleh Lin Ming, berita tentang kejadian tersebut telah menyebar ke seluruh Sky Fortunate City. Pada saat itu, ketika Zhang Guanyu sedang berduel dengan Lin Ming, dia menemukan bahwa kekuatannya sendiri lebih rendah, dan dia sudah berada dalam situasi di mana dia dikalahkan. Karena itu, dia mencoba menyergap Lin Ming dengan manik api iblis Thunderbolt, jadi Lin Ming menyia-nyiakannya sebagai tanggapan. Jadi itulah yang terjadi, Diakon Lembah Guntur menghela napas, jadi ledakan ini disebabkan oleh Thunderbolt Devil Rebirth. Jika Lin Ming melemparkannya maka tebing itu akan runtuh. Namun, manik api iblis Thunderbolt ini terlalu jahat. Jika tebing setinggi 100 kaki bisa meledak dan menjadi seperti ini, apa jadinya jika dilemparkan ke arah seseorang? Apakah orang itu akan meledak juga? Memikirkan hal ini, Diakon Lembah Guntur mengingat ruang magnet dan guntur di dalamnya yang telah menghilang. Keingintahuannya terguncang lagi, tapi Lin Ming sudah mengambil langkah pertama dan berkata, Saudara magang senior, ini sudah larut, saya harus kembali dulu. Thunder Valley seharusnya ditutup sekarang. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Lin Ming tidak menunggu Diakon Lembah Guntur merespons, dia sudah mulai bergerak setelah menyelesaikan kalimatnya. Karena dia telah memahami konsep angin, kecepatan Lin Ming sangat cepat. Oh, magang junior, Saudara Lin, tunggu dulu, tentang masalah guntur di dalam ruang magnetis. Kata-kata Diakon Lembah Guntur terhenti di tengah jalan. Lin Ming sudah menghilang dari pandangan. Hal ini membuatnya terdiam. Dia ingin memahami apa yang terjadi di dalam ruang magnetis di lembah guntur itu. Untungnya, selalu ada guntur dan kilat di Thunder Valley sepanjang tahun. Kebetulan juga terjadi badai petir malam itu, dan Lin Ming berhasil menyerap hampir setengah energi guntur dari sana. Karena Diakon Lembah Guntur tidak dapat menemukan penjelasan yang masuk akal, dia membatalkan masalah tersebut. Namun di hari kedua, berita ledakan yang terjadi di luar lembah guntur sudah disampaikan kepada Ouyang Dihua. Keberuntunganmu cukup bagus. Ledakan dari manik Thunderbolt Devil sebenarnya tidak membunuhmu. Namun, Anda sekarang telah menggunakan manik api iblis Thunderbolt, apalagi yang bisa kamu lakukan untuk menolaknya. Sekarang saat aku membunuhmu, semudah menyembelih anjing atau ayam. Ouyang Dihua telah menghubungi murid dari fraksi pemurni yang telah diusir dari 7 lembah mendalam karena melanggar aturan sekte. Yang membuat Ouyang Dihua senang, murid itu telah mengambil setengah langkah ke alam Haltian, dan sekarang bahkan melampaui dirinya sendiri dalam hal kekuatan. Akan sangat mudah bagi seorang seniman bela diri setengah langkah ke ranah Haltian untuk menghadapi Lin Ming yang baru berada pada tahap awal mengubah otot. Lin Ming, kematianmu telah diputuskan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.